Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emi Pinasti Pasaribu dengan NIM 22211111025 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Pada video ini, saya akan membahas mengenai model pembelajaran. Nah, apa sih model pembelajaran itu? Model pembelajaran menurut salah satu ahli, yaitu menurut Aren dalam Mulyono tahun 2018 halaman 89, model belajar merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik dalam pengorganisasian pengalaman belajar guna mencapai kompetensi belajar. Ada beberapa fungsi dari model pembelajaran. Fungsi yang pertama, membantu guru untuk menciptakan perubahan perilaku peserta didik yang diinginkan. Fungsi yang kedua, membantu guru dalam menentukan cara atau sarana untuk menciptakan lingkungan yang sesuai untuk melaksanakan pembelajaran. Fungsi yang ketiga, membantu menciptakan interaksi antara guru dan siswa yang diinginkan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang keempat, membantu guru dalam mengonstruk kurikulum, silabus, atau konten dalam suatu pembelajaran atau mata kuliah. Kemudian, fungsi yang berikutnya, membantu guru atau instruktur dalam memilih materi pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian, fungsi yang berikutnya, membantu guru atau instruktur dalam memilih materi pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran, penyusunan FPP, dan silabus. Kemudian, membantu guru dalam merancang kegiatan atau pembelajaran yang sesuai. Ada beberapa model pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013. Saya akan membahas salah satu model yang digunakan, yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Apa sih pembelajaran berbasis masalah? Nah, model pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran yang dimulai dengan menghadapkan siswa pada masalah nyata atau masalah yang disimulasikan. Pada saat siswa berhadapan dengan masalah tersebut, maka ia akan menyadari bahwa untuk menyelesaikannya, ia akan menggunakan kemampuan berpikir kritisnya, kemudian juga menggunakan pendekatan sistematiknya, dan diperlukan pengintegrasian informasi dari berbagai disiplin ilmu. Sekarang kita membahas ciri-ciri dari model pembelajaran berbasis masalah. Nah, adapun ciri-cirinya yang pertama, pengajuan pernyataan atau masalah pembelajaran. Berdasarkan masalah, mengorganisasikan pengajaran di sekitar pernyataan atau masalah yang dua-duanya secara sosial atau secara pribadi penting bagi siswa. Yang kedua, berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Nah, meskipun pembelajaran berdasarkan masalah memungkinkan berpusat pada mata pembelajaran tertentu seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan ilmu sosial, masalah-masalah yang diselidiki tersebut telah dipilih dan benar-benar nyata agar dalam pemecahannya siswa meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran. Nah, yang ketiga, penyelidikan autentik. Nah, pembelajaran berdasarkan masalah mengharuskan siswa melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah yang nyata pula, kemudian menghasilkan produk dan memamerkannya. Nah, pembelajaran berdasarkan masalah menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam karya nyata. Produk tersebut bisa berupa video dan program komputer lainnya. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dari model pembelajaran berbasis masalah, sekarang kita mengetahui langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran berbasis masalah.
Apa-apa saja sih langkah-langkah yang harus digunakan dalam pembelajaran berbasis masalah? Yang pertama, guru mendefinisikan atau mempresentasikan masalah atau isu yang berkaitan. Yang kedua, guru membantu siswa mengklasifikasi masalah dan menentukan bagaimana masalah itu diinvestigasi. Langkah yang ketiga, guru membantu siswa menciptakan makna terkait dengan hasil pemecahan masalah yang telah dilaporkan. Yang keempat, pengorganisasian laporan, contohnya makalah, laporan lisan, model, program komputer, dan lain-lain. Yang terakhir, presentasi. Dalam kelas melibatkan siswa dan guru sama-sama melakukan interaksi melalui adanya presentasi yang akan melibatkan siswa dan guru aktif, adanya pertanyaan dan jawaban. Nah, sekarang kita membahas kelebihan dari model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, siswa lebih berperan aktif dalam pembelajaran atau keterlibatan siswa dalam pembelajaran semakin meningkat. Yang kedua, pengetahuan yang dikonstruksi oleh siswa secara mandiri akan membuat pengetahuan yang diperolehnya tidak mudah dilupakan begitu saja. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan berpikir siswa, baik secara individu maupun secara kelompok. Yang keempat, menjadikan siswa lebih mandiri dan lebih dewasa, mampu memberikan aspirasi atau menerima pendapat orang lain, serta menanamkan sikap sosial yang positif siswa dengan siswa yang lainnya. Yang kelima, siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, dan IPA sebab masalah-masalah yang diselesaikannya itu sangat rumit sehingga menggunakan kemampuan berpikir kritisnya lebih meningkat. Selain memiliki kelebihan, pembelajaran berbasis masalah juga memiliki beberapa kelemahan. Nah, apa-apa saja sih kelemahan yang ada dalam pembelajaran berbasis masalah itu? Nah, yang pertama, sulit merubah keyakinan dan kebiasaan guru karena guru selama ini telah terbiasa mengajar dengan menggunakan pendekatan tradisional. Nah, yang kedua, guru mengalami kesulitan dalam membuat permasalahan autentik seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Yang ketiga, guru kurang tertarik dan mengalami kesulitan untuk mengelola kegiatan pembelajaran berbasis konstruktivisme karena guru dituntut lebih kreatif dalam merencanakan kegiatan pembelajaran dan memilih menggunakan media yang sesuai yang membangun semangat siswa untuk belajar. Nah, yang terakhir, adanya anggapan guru bahwa penggunaan metode atau pendekatan baru dalam pembelajaran akan menggunakan waktu yang cukup lama sehingga khawatir target dalam pencapaian sasaran atau indikator tidak tercapai. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Terlebih dahulu saya minta maaf apabila terjadi kesalahan-kesalahan dalam pemaparan materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.